Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maratu Nabilah dari SMP Negeri 2 Pelandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik yang telah saya laksanakan mengenai Local Pride, integrasi pembelajaran berbasis web dengan kearifan lokal. Pembelajaran bahasa Jawa membawa misi besar dalam pelestarian budaya Jawa, terutama dari penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan tingkatan penggunaannya. Melalui pembelajaran bahasa Jawa, peserta didik juga diajarkan adab berperilaku dan bertutur di keluarga dan masyarakat. Hal ini sangatlah penting ditanam dan dibiasakan pada peserta didik, terutama di lingkungan sekolah, melalui pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Berdasarkan hasil pengamatan serta diskusi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid, diketahui bahwa sebagian besar peserta didik masih belum mampu berbicara dalam bahasa Jawa sesuai dengan tingkat tuturnya. Mereka sering kesulitan membedakan penggunaan bahasa yang tepat seperti ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, dan kromo alus atau inggil, yang masing-masing memiliki fungsi dan situasi penggunaannya sendiri. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menyelesaikan tantangan tersebut ialah tahap awal. Pada tahap ini, saya memulai dengan melakukan asesmen formatif menggunakan aplikasi Google Form. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam memahami topik unggah-ungguh dan undang-undang boso, yang merupakan aturan penting dalam bahasa Jawa terkait etika berbicara dan berperilaku sesuai dengan status sosial. Penggunaan Google Form dinilai efektif karena mampu mengumpulkan data dengan cepat dan memberikan gambaran mengenai pemahaman peserta didik. Dari hasil analisis Google Form, ditemukan bahwa mayoritas peserta didik belum memahami konsep penggunaan unggah-ungguh dan undang-undang boso yang benar. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bahwa pembelajaran sebelumnya mungkin belum optimal dan diperlukan penguatan agar peserta didik dapat menerapkan aturan tersebut dengan tepat, baik dalam konteks formal maupun sehari-hari. Oleh karena itu, fase ini menjadi fondasi yang penting untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Tahap perencanaan. Setelah asesmen formatif dilakukan, tahap berikutnya adalah perencanaan yang matang. Pada tahap ini, saya mengadakan diskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang paling efektif. Materi unggah-ungguh dan undang-undang boso merupakan materi yang memerlukan pemahaman yang konseptual dan praktis sehingga perlu strategi yang tepat untuk menyampaikannya. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah inti dari seluruh proses pembelajaran. Pada tahap ini, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang beragam. Proses pembelajaran dimulai dengan kegiatan interaksi sosial seperti bersalaman sebelum memasuki kelas dan berdoa bersama yang bertujuan menciptakan suasana kelas yang hangat dan kondusif. Setelah itu, saya melakukan apersepsi untuk mengaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang akan dibahas. Apersepsi ini melibatkan pertanyaan pemicu yang menggugah rasa ingin tahu peserta didik dan mengarahkan mereka pada topik unggah-ungguh dan undang-undang boso. Materi kemudian disampaikan melalui Google Sites yang telah diunggah sebelumnya. Dan pembelajaran diperkaya dengan aktivitas ice breaking serta permainan interaktif menggunakan aplikasi Moodboard. Hal ini bertujuan untuk menjaga fokus dan keterlibatan peserta didik. Di dalam kelas, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Dalam proses ini, diterapkan diferensiasi konten dalam proses pembelajaran di mana peserta didik dapat memilih cara untuk memahami dan menyampaikan materi. Saya juga menyediakan beberapa opsi proyek kreatif sebagai bentuk evaluasi seperti cerkak, poster, komik, bau sastro, atau video yang berhubungan dengan materi unggah-ungguh dan undang-undang boso.
Setiap karya ini dikerjakan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi seperti Canva dan Heyzin yang tidak hanya meningkatkan kreativitas peserta didik, tetapi juga keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi. Peserta didik yang memilih video bahkan diberi waktu untuk mengambil gambar di luar jam sekolah, mengedit video di sekolah, dan mengunggah hasilnya ke media sosial. Semua karya ini kemudian diintegrasikan ke dalam Google Sites yang telah disiapkan saya, yang kemudian berkolaborasi dengan peserta didik mengunggah dan mempublikasikan untuk diakses oleh lebih banyak orang. Tahap refleksi dan tindak lanjut. Tahap terakhir dalam rangkaian proses pembelajaran ini adalah refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, saya memberikan apresiasi kepada peserta didik atas karya-karya kreatif mereka yang dihasilkan melalui beragam media. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar terus berinovasi dan berpikir kreatif. Selanjutnya, refleksi dilakukan bersama-sama menggunakan Jamboard atau papan tulis digital. Peserta didik diajak untuk mengungkapkan apa yang telah mereka pelajari, serta memberikan umpan balik tentang proses pembelajaran. Saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif, baik dalam hal pencapaian maupun area yang masih perlu diperbaiki. Refleksi ini penting karena memberikan kesempatan bagi saya dan peserta didik untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan dan merencanakan langkah tindak lanjut yang lebih baik di masa depan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu persiapan yang matang, instrumen penilaian yang terukur, penggunaan media yang beragam dan tepat guna, serta langkah-langkah pembelajaran yang terorganisir dengan baik. Ini merupakan kali pertama pembelajaran bahasa Jawa yang terorganisasi dengan teknologi informasi. Beberapa kegiatan pembelajaran terkesan gaduh karena beragamnya aktivitas peserta didik sebagai bentuk diferensiasi proses. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan adanya kesepakatan dan penjelasan di awal pembelajaran sehingga kondisi belajar dapat terkondisikan dengan baik. Pembelajaran bahasa Jawa menggunakan video saya sangat menyenangkan karena bisa melatih kreativitas dan bisa berdiskusi bersama teman-teman. Pembelajaran bahasa Jawa di sini sudah syarat dengan materi kearifan lokal yang dikemas dengan teknologi digital yang pasti digemari oleh seluruh peserta didik, di mana memanfaatkan yang namanya website atau lebih tepatnya menggunakan Google Sites. Guru sebagai pendidik perlu terus mengembangkan dan meningkatkan cara menyampaikan materi agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Untuk itu, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Praktik pembelajaran ini tidak hanya diharapkan menjadi inspirasi bagi para pendidik dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di sekolah saya, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi pendidik di seluruh Indonesia. Pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik, mengemas pembelajaran bahasa daerah sesuai dengan keunikan masing-masing dalam bentuk digital.